Kita sudah tahu bagaimana Gus Dur dihinakan oleh seorang Habib. Mbah Hasyim Asy'ari pun tak lepas dari nyinyiran seorang Faisal Assegaf. Semakin lama arogansi itu semakin memuncak. Reza Shahab ini dulu pernah mengatakan Gus Yakut itu lahirnya digonggongi anjing. Kemudian Gus Yakut juga dikatakan Yakut dengan iblis sama atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, rahayu. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Dan pada edisi kali ini saya ingin menyampaikan keresahan saya dan mungkin juga Anda terkait dengan berbagai persoalan yang belakangan ini silih berganti bermunculan, yakni arogansi dari sekelompok orang yang umum dipanggil Habib dan juga dari para pengikutnya. Seperti yang saya katakan berulang-ulang, kemungkinan ini adalah bagian atau cara-cara mereka sebagai satu strategi untuk mengalihkan isu nasab yang sebenarnya. Namun setelah saya amat-amati, isu nasab atau persoalan nasab adalah persoalan yang sudah menggelinding ke berbagai wilayah termasuk dunia Islam. Maka tak mungkinlah itu kemudian hilang begitu saja hanya gara-gara adanya letupan-letupan yang dimunculkan atau mungkin muncul dengan sendirinya. Arogansi dari kalangan habaib ini kalau kita mau lihat bukan hanya sekarangan ya, sejak dulu dalam pengertian ketika saya sudah dewasa, saya sering juga mengalami hal-hal seperti itu, keluarga saya bahkan kiai saya. Tapi tak perlu saya ceritakan karena nanti dianggap mengada-ada. Yang jelas-jelas ya, kita sudah tahu bagaimana Gus Dur dihinakan oleh seorang Habib yang katanya imam besar itu. Silih berganti pada tahun 2020 sekian kemarin itu. Mbah Hasyim Asy'ari pun tak lepas dari nyinyiran seorang Faisal Assegaf. Sebelum kanal ini ada, kami sering mengisi di Pada Suka TV. Pada saat itu saya ditelepon oleh sahabat saya Pak Yusuf Mares, berani nggak bicara? Saya lihat kanan kiri dulu. Ternyata belum ada yang menanggapi. Ada yang menanggapi hanya ya kilasan-kilasan dan kemarahan dijawab dengan kemarahan. Saya tampil di situ untuk menyampaikan walaupun sejujurnya saya sebagai manusia biasa ada kekhawatiran-kekhawatiran. Kenapa? Karena saya pernah juga mengalami ancaman yang sifatnya itu mengarah kepada persoalan fisik. Ya, apa boleh buatlah, Mbah Hasyim dikatakan seperti itu kok diam. Ya sudah, saya bicara. Dan Faisal Assegaf pada saat itu sempat menanggapi lewat Twitternya, kata teman saya, Twitter atau IG, saya nggak paham karena saya nggak punya itu, tapi kawan saya menerima itu kemudian dikirim ke saya screenshotnya. Intinya dia mau meladeni saya, tapi saya suruh buat panggung. Setidaknya dari apa yang saya sampaikan pada saat itu, satu ya pembelaan saya terhadap marwah pendiri Nahdlatul Ulama, kedua adalah meluruskan sejarah dari yang telah dibelokkan oleh sebagian dari mereka, termasuk diantaranya indikasi pengaburan sejarah yang disampaikan Faisal Assegaf berkenaan dengan resolusi jihad khususnya. Dan kebelakangan ini setelah diskursus nasab atau kajian nasab ini muncul, semakin lama arogansi itu semakin memuncak. Saya sempat berharap kepada kawan-kawan Banser untuk membuat satu tindakan pressure tetapi dalam koridor hukum. Pernah dilakukan dulu oleh PW Ansor DKI Jakarta yang dipimpin oleh sahabat Ustadz Muhammad Yakin ya, Hafizul Quran. Sudah dilaporkan Faisal Assegaf berapa tahun lalu, tapi sampai hari ini saya tidak tahu perkembangannya seperti apa. Semakin kesini saudara-saudaraku sekalian, Anda sudah bisa melihat dan fokus lagi kepada persoalan yang baru saja terjadi yang menimpa Gus Yusuf Hudhori. Tokoh muda karismatik, pengasuh pesantren besar, bisa berani
menyampaikan sesuatu yang tidak sepantasnya dari seseorang yang diduga Muhyiddin. Saya bilang diduga karena saya tidak bertemu langsung ya, yang akhirnya dia sudah minta maaf. Dan betapa santunnya Gus Yusuf Khodari sebagai cerminan dari sikap kiai-kiai NU. Jelas beliau dipermalukan di depan umum dengan diteriaki seperti itu, tapi dengan mudah beliau memaafkan dengan kata-kata yang indah dan mendidik. Sementara dari kalangan mereka, ini bukan membanding-bandingkan dalam pengertian menaikkan satu, merendahkan yang lain. Kita coba amati dan cermati, terutama kepada ya ayyuhal muhibbin ajma'in. Bagaimana umpamanya Reza Shahab? Karena di Banser juga masih ada Muhyiddin, sempat saya ditelepon. Bagaimana Reza Shahab ini dulu pernah mengatakan Gus Yakut itu lahirnya digonggongi anjing. Saya respon persoalan itu. Itu ketika masih ada corona dan himbauan tidak menggunakan pengeras suara di rumah-rumah ibadah, terutama musola dan masjid. Selain Gus Yakut ini dikata-katain lahirnya digonggongi anjing, ya Allah, ya Allah. Gimana itu Ki Khalil Bisri, ayah beliau. Allah. Kemudian Gus Yakut juga dikatakan, Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan saya baik-baik. tidak tahu apakah ada respon. Respon dalam pengertian koridornya hukum ya, bukan main hakim tapi main hukum. Kenapa? Buat efek jera. Tetapi sebagian dari orang kita malah tetap membela di antara pelaku-pelaku yang seperti itu, atau secara umum dari kelompok-kelompok mereka itu. Nah, kembali lagi kepada tindakan Gus Yusuf yang mudah memaafkan dan memberikan edukasi terhadap pelakunya. Beberapa hari ini ramai, informasinya adalah penangkapan terhadap seseorang bernama Yahya di daerah Perak, Surabaya ya, yang sempat ramai. Kemudian belum lama ini ada seorang yang dikatakan sebagai penghina Habib dan ulama, nampaknya dipersekusi ya, karena saya melihat videonya. Saya juga dikirimi video ucapan dari seseorang yang telah dalam tanda petik ini dipersekusi di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan yang di Perak. Memang saya secara pribadi tidak menyukai ujaran-ujaran pembelaan terhadap ulama kita dengan ujaran yang tidak semestinya lah. Artinya keburukan kita coba lawan atau cegah dengan kebaikan. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Ada kalanya yang berjiwa muda, apalagi masih berangasan, demi membela kiai-kiai kita yang dikatakan anjing, dikatakan babi, dikatakan iblis, dikatakan dajjal, maka dia menyampaikan sesuatu yang sama dengan penyampai tadi. Tapi apa yang terjadi? Dilakukanlah persekusi. Dan yang melakukan adalah saudara-saudara kita sendiri. Ini yang membuat resah saya, juga mungkin Anda. Maka dari itu marilah kita saling memberikan penyadaran di antara kita. Maka dengan ini saudara-saudaraku sekalian, saya juga setuju dari beberapa bagian yang disampaikan dalam surat Panglima Alap-Alap Mataram Kiai Haji Kanjeng Raden Tumenggung Joko Parwoto ST Al-Hafidh yang saya bacakan beberapa edisi yang lalu, agar pemerintah juga hadir di dalam hal ini. Pada siapa kita lagi akan mengadu? Jadi kayak lagunya Iwan Fals ya. Pada siapa ku mengadu, pada siapa ku bertanya. Biar kita merasa punya negara, punya pemimpin negara. Biar kita merasa memiliki pemimpin di tubuh-tubuh organisasi kita. Marilah saudara-saudaraku, kita buka hati dan pikiran kita menuju ke depan Indonesia Raya. Dan persoalan yang ilmiah semestinya dilawan dengan ilmiah. Data dilawan dengan data. Kajian dijawab dengan kajian, bukan cacian, bukan persekusi, bukan hal-hal lain yang merusak tatanan negeri ini.
Mohon maaf jika ada kekeliruan. Doakan kami tetap istiqomah di dalam menyampaikan sesuatu yang semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.